dapat order banyak, tanpa konten, tanpa nge-live, tanpa affiliate. Nggak iklan juga. Terus gimana caranya? Gini. Buat kalian yang nggak tahu, ternyata di TikTok itu ada satu fitur yang sebenarnya gini. Ini sebenarnya cukup menarik. Gue lihat cukup powerful dan banyak juga seller yang ngalamin dapat order tuh banyak banget dari sini. Tapi nggak banyak orang ngerti tentang ini. Banyaknya sih mencoba mencari menemukan tapi nggak punya polanya. Nah, gue kali ini mau bagiin ke kalian info resmi dari Ordal. Jadi lu bisa lihat ya, ini ada tampilan slide-nya pun. Ini slide asli, tapi gue dikit-dikit aja ya, nggak mungkin gue bagiin semua. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kita yang bahasnya adalah ShopTap. ShopTap itu apa sih? Jadi ini tuh bisa dibilang kayak menu dari aplikasi TikTok Shop yang nawarin orang tuh buat belanja gitu. Dan ternyata, ya faktanya nih dari mereka, 148% GMV meningkat melalui ShopTap di Indonesia di tahun 2022. Jadi ini satu yang powerful gitu ya, satu yang kencang. Untungnya apa? Untungnya ya produk kalian lebih banyak ketemu. Sesimpel gini deh, kan orang tuh buka TikTok. Kalau kemarin banyaknya lagi cari hiburan, sekarang udah mulai banyak kok orangnya yang mulai nge-search, udah mulai nyari gitu. Bahkan gue udah mulai ketemu banyak seller yang ngerasa mereka dapat order lebih banyak itu dari ShopTap. Barangnya tuh dicari gitu loh. Jadi dia nggak bikin konten, entah mungkin kontennya kurang banyak, kurang bagus atau kenapa gue nggak tahu, nggak nge-live tapi orderan banyak. Nah, buat seller cocok kan? Gue tahu ini kan yang lu mau kan, bener nggak? Tinggal upload, duduk manis, ongkang-ongkang kaki, dapat duit. Nah, terus gimana caranya? Nah, jadi ini ketemunya nanti di halaman produk kayak gini, halaman pencarian. Nah, atau bisa di keranjang belanja, ini yang udah ditambahin keranjang tuh kelihatan. Nah, ini ShopTap tuh halamannya kayak gini nih, halaman ShopTap ini. Yang lagi dipromosiin seperti ini, kategori produknya tuh orang bisa lihat berdasarkan kategori. Dengan lo mengoptimalkan, lo bisa ningkatin visibilitas, pengalaman belanja lebih gampang, dan lebih gampang ketemu pas pencarian. Gua tahu yang paling enak tuh kadang ketika dicari, kalau nggak dari awal nongol. Nah, lu pengen tahu gimana caranya, kita bakal bahas ya. Nah, sebenarnya gini, untuk di ShopTap yang banyak ditampilkan itu ada yang namanya Basic Information Score dan pengoptimalan PDP. Gitu ya. Jadi ShopTap ini bakal iniin PDP itu apa ya? Pencarian detail produk gitu ya. Jadi di sini kelihatan nih. Nah, ketika pembeli nemuin produk gitu ya, itu kan bakal lihat ShopTap-nya sama tokonya. Gitu kan. Ini ngedorong transaksi dan ini bisa dari video. Sumbernya bisa dari konten, bisa dari live. Jadi ya muter-muter lah intinya. Dari marketplace ketemu, dari konten dari live ketemu lagi, ya ujung-ujungnya kayak orang lagi lihat ya, terus kalau kalian nyamperin terus dan bikin dia kayak, gue mau kemana ya, kok dikejar terus gitu. Nah, pengen kan produknya ngejar terus, jadi pembeli yaudah deh karena gue dikejar terus gue beli aja deh gitu kan. Nah, buat mainin ShopTap kalian harus tahu cara memaksimalkan visibilitas produk dengan halaman atau yang efektif gitu ya. Nih ada ikonnya nih, lu bisa lihat nih ada ikon tas belanja, di sini pembeli belanja langsung ke halaman toko. Nah, di sini halaman toko lu itu perlu lebih menarik. Jangan sampai halaman tokonya plain. Nah, udah gitu disiapin nih halaman produk yang detail, informatif, meyakinkan tuh di sininya dibikin. Nah, di sini ini adalah beberapa informasi umum yang bikin kalian lebih gampang ditemukan pembeli. Pertama, nah kalau di ShopTap itu ada 4 elemen. Ada judul, ada kategori, ada foto, ada merek, dan atribut. Judul itu direkomendasiin lo mengandung minimal di atas 25 karakter dan mewakili produk dengan baik. Nah, tapi gini, kalau panjang berarti apakah harus sepanjang mungkin? Tapi kan di TikTok tuh kita nggak bisa ngeriset mana yang orang cari, mana yang kayak gimana, kalau bisa kan? Enggak, ada polanya sebenarnya. Jadi gini, kalau di e-commerce lain kayak di Shopee mungkin lo ngeriset kan keyword apa yang orang cari. Nanti kita tuh perlu muncul di keyword-keyword tersebut. Nah, cara main TikTok Shop, nanti Tokopedia beda. Kagak bisa lo kayak gitu. Jadi lu 25 tapi jangan kepanjangan juga. Kalau kepanjangan juga ya kalau sampai memang sih bisa panjang sih, tapi kalau lu sampai 200 karakter juga itu kayak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh mewakili produk kayak gimana? Nah, sebenarnya itu tuh ada beberapa insight-nya. Kayak sekarang ini, barangnya apa? Misalnya katakanlah laptop. Laptop ini merek apa? Misalnya merek apa nih? Misalnya ini MacBook. MacBook-nya size berapa? Nah, udah gitu dikasih tahu nih peruntukannya itu untuk apa. Nah, itulah cara lu buat. Jadi misalnya laptop MacBook tahun berapa, yang versinya apa, laptop kerja atau laptop gaming. Nah, peruntukannya seperti apa? Sebenarnya masih ada beberapa rumus-rumus gitu kan, dan rumus-rumus ini juga setiap. Jadi gini, kita punya data tentang mana sih yang berhasil, mana yang enggak. Gitu. Cuman data ini gitu kan nggak mungkin di-share ke publik gitu ya. Jadi data ini nggak mungkin di-share ke publik. Nah, tapi data-data ini itu dikasih ke gini. Kita di Skillshare itu punya salah satu program, ada yang namanya kelas intensif. Nah, di kelas intensif inilah dibagi ini yang kayak gini tuh kayak gimana, ininya seperti apa, itu yang diajarinnya di situ
gitu ya. Nah, terus kategori. Nah, kategori itu harus mewakili produk biar produknya direkomendasi sistem. Kalau lu salah kategori, kalau di TikTok Shop, di ShopTab, itu bisa larinya pelanggaran. Kalau nggak pelanggaran, malah produk lu nggak muncul, gitu ya. Nah, foto. Nah, foto ternyata insight-nya adalah kalau foto kalian di atas 5, lebih dari 5 produk, itu konversi 3 kali daripada yang lebih sedikit. Nah, foto juga ada guideline-nya nih. Contoh, kayak foto tuh kan orang cuma kayak tampak depan doang, tampak belakang doang, tampak samping doang, gitu ya. Contohnya kayak gini, ini kita ngomongin judul dan kita ngomongin gambar ya. Kayak contoh judul, ini adalah alat pel praktis ultra mop alat diulang-ulang nih. Ya memang banyak terdapat kata berulang. Nah ini gak akan direkomendasikan. Sedangkan yang lebih simpel kayak gini, nah ini kan lebih pendek, tapi dia udah lebih detail. Nah ini lebih bagus. Foto utama, nah foto utama juga jangan berulang-ulang. Berulang tuh kayak gini. Lu lihat di sini kan fotonya kayak diulang-ulang. Sedangkan yang di sini foto utamanya nggak diulang-ulang. Memang sudut angle-nya itu beda-beda. Nah itu biasanya bakal lebih direkomendasiin daripada yang tadi. Jadi kalian harus tahu nih kayak cara fotonya gimana, merek dan atribut juga di sini perlu dimasukin otorisasikan merek. Jadi gini, kalau punya produk merek sendiri, merek lu udah masuk belum di TikTok Shop. Nah ini kita bisa harus daftarin. Kalau brandnya mau lebih bagus. Kalau nggak didaftarin ya unbrand ya udah gitu kan. Nah kalau buat daftarin gimana gitu ya, daftarin sebenarnya caranya gak ribet sih. Kalau kalian sendiri ya mungkin kalian butuh waktu yang jauh lebih lama, tapi kalian bisa dibantu sama Mea karena kita bisa ngurusin nih mulai dari pendaftaran mereknya, mulai dari bikin pendaftaran mereknya, bikin tokonya, terus udah gitu pendaftaran sampai TikTok Mall-nya segala macam. Nah itu kita punya servis buat ngurusin ke situ. Jadi buat kalian yang memang punya brand dan pengen buat TikTok kalian dijadiin TikTok Mall atau daftarin brand merek di TikTok, itu bisa bareng sama kita urusin gitu ya. Nah jadi itu dia tadi nih beberapa tips kisi-kisi yang bisa lu manfaatin buat manfaatin yang namanya si ShopTab ini. ShopTab ini sebenarnya masih ada beberapa hal yang misalnya kalau lu mau diekspor itu masih jauh lebih banyak gitu ya, dan di TikTok sendiri sebenarnya ada poin-poinnya, cuman gue nggak tahu poin kalian dapat berapa. Nah ketika kalian mau penjualan tinggi, kalian harus biar dapat poin setinggi mungkin rekomendasikannya gitu ya. Itu adalah salah satu cara gampang, meskipun kalau pengen tahu ada nggak best practice-nya ada gitu ya. Nah buat dapetin semua best practice ya mungkin ini adalah hasil riset dari kita di MEA dan kita bagiin buat kalian-kalian yang gabung di kelas intensifnya Skill School. Nah kalau lo di situ, lo bisa nih kita bagi ini itu, kita banyak banget data-data yang bisa di-share ke kalian di situ yang mungkin bisa kepake buat ningkatin penjualan kalian. Kurang lebih itu dia beberapa tips tentang ShopTab. Kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.